Selamat siang Miss, selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pencarian saya tentang mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Jessica dari Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi di Universitas Universal. Nah, judul yang saya pilih adalah laporan keuangan segmen dan interim. Nah, untuk mind mappingnya sendiri saya membuatnya yaitu laporan keuangan, kemudian saya bagi 3, ada laporan keuangan segmen, interim, dan juga contohnya. Untuk segmen itu kitab yang saya bahas adalah sejarah, pengertian, tujuan, pendapatan, dan beban segmen, serta kriterianya. Untuk laporan keuangan interim yang saya bahas sejarah, pengertian, pengakuan, dan pengukuran beban dan biaya, serta penyajian laporan keuangan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah laporan keuangan segmen. Nah, sejarahnya itu pada tahun 94, DSAK menerbitkan PSAK nomor 5 tentang pelaporan informasi keuangan segmen. Pada tahun 2000, DSAK mengadopsi IAS 14 revisi 97 dan merevisi PSAK 5. Apa yang direvisi yaitu mengubah namanya dari pelaporan informasi keuangan segmen menjadi pelaporan segmen. Nah, peraturan ini mewajibkan mengungkapkan informasi berdasarkan segmen usaha dan geografi suatu entitas. Untuk pengertian laporan keuangan segmen adalah pelaporan informasi keuangan menurut segmen dari suatu perusahaan khususnya beroperasi dalam industri dan wilayah geografis yang berbeda. Seperti yang kita ketahui bahwa segmen itu adalah seperti bagian. Jadi pelaporan keuangan segmen ini adalah maksudnya kita laporkan informasi keuangan berdasarkan bagian-bagian atau departemen-departemennya. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat tingkat profitabilitas, prospek masa depan. Kemudian bagaimana sih kedepannya berkembang suatu perusahaan. Kemudian cara para pemakai laporan keuangan segmen bisa mengkaji prospek atau resiko suatu perusahaan yang sedang diamati. Nah, PSAK 5 juga menjelaskan definisi beberapa istilah sebagai berikut, yaitu segmen usaha, geografis, dan industri. Untuk usaha sendiri yang dilihat adalah produk atau jasanya. Dia melihat apakah perlu dipertimbangkan tentang terkait atau tidaknya produk atau jasa. Misalnya kayak melihat karakteristik produk atau jasa, melihat proses produksinya, jenis pelanggan, metode yang dipakai, kemudian karakteristik iklim regulasi seperti perbankan, asuransi. Nah, untuk segmen geografisnya sendiri adalah melihat lingkungan ekonomi, kesamaan kondisi ekonomi dan politik, hubungan antar operasi dalam wilayah geografis yang berbeda, kedekatan geografis, kemudian dia bisa melihat risiko mata uang. Kan seperti yang kita ketahui, jika mata uang berubah maka itu akan mempengaruhi lingkungan ekonomi, ya kan. Nah, untuk segmen industri juga sama, yang dilihat adalah pengelompokan industri berdasarkan produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, contohnya industri dapat dikelompokkan menjadi industri perhotelan dan pariwisata, transport, pertambangan, dan juga jasa profesional, serta yang lain-lain. Nah, untuk pendapatan dan beban segmen ini sebenarnya hampir sama dengan pendapatan dan beban yang kita ketahui, yaitu pendapatan segmen itu didapat dari hasil transaksi dari dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, sedangkan beban segmen itu apa yang kita keluarkan dari perusahaan. Nah, kriterianya itu ada 3 ya yang harus kita lihat, yaitu dari segi pendapatannya itu bagaimana suatu segmen dapat dilaporkan. Dia harus lebih dari 10% atau 10% dari pendapatan gabungan semua segmen operasi. Kalau segi laba rugi, dia sama 10% atau lebih dari laba gabungan yang dilaporkan. Aset 10% atau lebih dari aset gabungan segmen operasi. Nah, apa sih hasil segmen? Hasil segmen itu sama dengan hasil seperti yang kita ketahui bahwa selisih antara pendapatan dan beban segmen biasanya mencerminkan laba usaha. Nah, penghasilan bunga dan beban bunga biasanya tidak termasuk dalam hasil segmen, kecuali kalau operasi segmen terutama bersifat finansial. Kalau untuk pajak penghasilan, hak minoritas, extraordinary item itu biasanya nggak dimasukkan ke dalam hasil segmen. Untuk aktiva dan kewajiban segmen itu sendiri, aktiva itu bisa berupa aktiva berwujud dan tak berwujud, yang bisa diidentifikasi pada segmen tertentu. Kemudian kewajibannya itu biasanya tidak dialokasikan karena dianggap berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan, atau bisa kita pandang
meningkatkan hasil pembelanjaan, bukan hasil operasi. Nah, berikut adalah contoh laporan keuangan segmen dan interim. Nah, untuk interimnya sendiri akan saya bahas setelah contoh laporan keuangan. Ini adalah contoh laporan keuangan dari PT Adaro Energi Terbuka dan anak perusahaan atau and subsidiaries. Sumber saya dapat dari data diolah dari laporan keuangan tahunan PT Adaro Energi Terbuka. Segmennya ada 3. Kemudian nominal dari pendapatan dari pelanggan eksternal, antar segmen, aktiva segmen, laba rugi usaha juga sudah tertera dalam laporan keuangan. Nah, kita harus uji pendapatan terlebih dahulu. Uji pendapatan di sini dia seperti yang saya katakan di kriterianya, yaitu dia harus 10% atau lebih dari 10% baru bisa kita laporkan. Untuk segmennya di penambangan batubara, jasa penambangan dan lain-lain, kita lihat kita harus menotalkan pendapatan dari pelanggan eksternal, pendapatan antar segmen. Setelah kita total, dari total tersebut kita jumlahkan, dan jumlahnya itu 14.555.060 rupiah, kita kalikan nilai ujinya 10%. Kita dapatkan 1.455.506. Setelah kita dapat nilai uji, kita bandingkan. Kita lihat nilai uji dengan total pendapatan antar segmen. Nah, untuk segmen penambangan dan perdagangan batubara, total pendapatan antar segmen lebih gede daripada nilai uji, maka dia perlu dilaporkan. Karena dia di atas 10%. Dia perlu dilaporkan. Kemudian untuk perdagangan jasa penambangan dan lain-lain itu tidak perlu dilaporkan karena nilai ujinya masih lebih tinggi daripada total pendapatan antar segmennya. Kemudian kita uji aktivanya. Sama juga kita kalikan aktiva segmen dengan total seluruh aktiva segmen, kita kalikan dengan 10%, itulah nilai ujinya. Dari mana kita dapat aktiva segmen? Kita lihat dari soal, yaitu 16 juta. Nah, itu adalah aktiva segmennya. Kemudian ketiga-tiganya lebih gede aktiva segmennya daripada nilai uji, maka itu perlu dilaporkan. Untuk kita uji laba usahanya, sama datanya kita dapatkan dari laba atau rugi usaha. Nah, kemudian kita nilai uji. Nilai ujinya itu lebih kecil, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Mari kita lihat ya. Totalnya kita kalikan 10%, kita dapat 299.873,10 sen. Nilai uji yang untuk penambangan dan perdagangan batubara lebih kecil daripada keterangan segmen usaha, maka dia perlu dilaporkan. Jasa penambangan untuk keterangan segmen usahanya lebih kecil, dia tidak perlu dilaporkan, dan untuk lain-lain dia lebih gede daripada nilai uji, dia perlu dilaporkan. Nah, berikutnya yang saya dapatkan adalah uji pendapatan konsolidasi 75%. Nah, perusahaan menerapkan uji komprehensif. Kenapa? Untuk apa? Karena total pendapatan dari sumber eksternal dari keseluruhan segmen operasi dilaporkan secara terpisah. Harus paling tidak sama dengan 75%. Nah, kita lihat penambangan batubara kan yang perlu dilaporkan tadi yang 12.173.007 rupiah. Dia harus kita harus nilai ujikan dia itu paling tidak sama dengan 75%. 75% kita kalikan dengan 1 juta dari 14.555.060 itu dari yang total yang pendapatan antar segmen. Nah, kemudian tetap saja lebih besar pendapatan dari pelanggan eksternal. Nah, oleh karena presentase tersebut sama dengan atau lebih besar dari 75%, maka tidak ada lagi segmen operasi yang harus dilaporkan. Kalau misalnya nilai ujinya lebih besar, kita tidak perlu melaporkannya. Tetapi kalau misalnya nilai ujinya lebih kecil, maka diperlukan segmen operasi tambahan dilaporkan. Nah, ini yang saya dapatkan. Kemudian yang akan saya bahas adalah laporan keuangan interim. Sejarahnya yaitu pertama, pada tahun 94 PSAK 3 disahkan oleh DSAK IAI menggantikan PAI 1984 bab 2 pasal 8. Kemudian tahun 94 PSAK 3 berlaku efektif. Di tahun PSAK 3 tahun 94 berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1995.
pada tanggal 22 Oktober 2010, DSAK IAI mengesahkan revisi PSAK 3 dengan mengadopsi IAS 34 per 1 Januari 2009. Di tanggal 27 Agustus 2014, DSAK IAI menerbitkan penyesuaian PSAK 3, hasil dari adopsi IAS 34 efektif per 1 Januari 2014. Nah, PSAK ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015. Untuk tanggal 28 Oktober 2015, DSAK IAI mengesahkan amandemen terhadap PSAK 3 yang merupakan amandemen konsekuensional dari amandemen PSAK 1. Pada tanggal 28 September 2016, DSAK IAI mengesahkan penyesuaian terhadap PSAK 3 yang merupakan adopsi dari Annual Improvement. PSAK 3 yang berlaku efektif 1 Januari 2017 merupakan wujud komitmen DSAK IAI dalam menjaga perbedaan 1 tahun efektif dengan IFRS, sehingga PSAK 3 yang berlaku efektif 1 Januari 2017 telah konvergen dengan IAS 34 efektif per 1 Januari 2016. Nah, untuk pengertian dari laporan keuangan interim, laporan keuangan yang memberikan informasi tentang operasional perusahaan. Laporan keuangan interim harus dipandang sebagai bagian yang integral dari periode tahunan. Dapat disusun secara bulanan, triwulan, atau periode lain yang kurang dari 1 tahun dan mencakupi seluruh komponen laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, kenapa contoh laporan keuangan saya bilang dia termasuk laporan keuangan interim? Karena dia merupakan laporan pada tanggal 30 Juni 2009. Dia melaporkan laporan keuangan setiap setengah tahun sekali. Jadi ini merupakan termasuk laporan keuangan interim. Oke. Nah, laporan interim ini diberlakukan untuk perusahaan yang diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan interim oleh peraturan perundangan, misalnya pasar modal. Dan juga untuk industri yang diatur dalam standar akuntansi keuangan. Nah, pengakuan dan pengukuran. Nah, pengakuan dan pengukuran unsur yang sama antara pelaporan keuangan interim dengan laporan keuangan tahunan itu apa sih? Yaitu dasar pengakuan pendapatan, kemudian kebijakan akuntansi dasar pelaporan pada periode interim, kecuali jika ada perusahaan dalam standar akuntansi. Kemudian penyajian penggolongan aktiva sebagai aktiva lancar dan tidak lancar. Kewajibannya sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Nah, beban dan biayanya apa? Beban yang dapat dihubungkan dengan pendapatan ditentukan atas dasar yang sama dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tahunan. Perusahaan yang dalam periode interim menggunakan estimasi laba kotor. Karena kan dia masih yang belum tahunan ya. Kalau tahunan kita kan harus yang estimasi laba bersih. Kalau misalnya dia masih triwulan, setengah tahun, itu kita masih menggunakan estimasi laba kotor. Kemudian perusahaan melakukan penilaian persediaan berdasarkan biaya standar. Tidak perlu melaporkan penyimpangan atau selisih dengan biaya aktual yang terjadi. Kerugian yang disebabkan penurunan harga pasar dan pemulihan harga tidak boleh ditangguhkan untuk dibebankan ke periode di luar periode penurunan harga tersebut. Nah, biaya dan beban lain-lain untuk periode pelaporan interim, biaya dan beban produksi dibebankan atas dasar yang sama seperti periode tahunan. Nah, penyajian laporan keuangan interim itu meliputi neraca, laporan laba rugi, saldo laba interim, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Biasanya harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Nah, perhitungan laba rugi interim ini dia mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir, year to date. Nah, laporan keuangan interim harus menggolongkan aktiva sebagai kelompok lancar dan tidak lancar. Sama kewajiban juga dalam kelompok jangka pendek dan jangka panjang. Nah, apabila perusahaan melaporkan ringkasan informasi keuangan pada tanggal laporan keuangan interim, data berikut merupakan data minimum yang harus dilaporkan. Pendapatan atau penjualan kotor, beban estimasi pajak penghasilan pos luar biasa, kemudian pengaruh kumulatif perubahan akuntansi dan laba bersih. Kemudian data laba bersih per saham untuk periode interim yang disajikan, pendapatan dan beban musiman, perubahan yang penting dalam taksiran pajak penghasilan, pelepasan suatu segmen usaha, kewajiban kontijen, perubahan akuntansi, dan juga perubahan yang material pada unsur laporan arus kas. Nah, berikut adalah contoh laporan keuangan interim yang saya cari dari internet.
yaitu laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Oktober 2019 di Millennial Fashion. Nah, bisa kita lihat di Oktober 2019, September 2019. Oke. Nah, ini merupakan sumber-sumber yang saya cari di Google. Oke. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Thank you guys. Stay safe and stay healthy.